nggak enak karena saya berdampingan dengan foto yang ganteng. Jadi saya pilih turun saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nabi'ul asrar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tawarramat qadamahu likasratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanallah, sesungguhnya saya merasa gemetar, hati saya berdebar-debar, karena malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang besar. Terlihat wajah-wajah yang cerah bersinar, dengan hati yang bahagia berbinar-binar, didukung lampu yang cerah memancar. Ruangannya juga lumayan longgar, semuanya duduk berjajar-jajar, tanpa kursi, cukup kambal digelar. Mudah-mudahan acara malam ini berjalan lancar. Semuanya yang hadir mengikuti mulai awal sampai bubar. Kita memohon kepada Allah, semua yang mengikuti acara ini, baik yang di sini maupun yang di sana, diberikan hati yang sabar, diberikan dada yang jembar, diberikan pikiran yang longgar, sehingga punya pemahaman yang benar, diberikan iman yang semakin kuat, nggak pernah ya, yang punya tanggungan pajak wajib bayar. Karena rakyat yang punya tanggungan pajak nggak mau bayar, itu namanya rakyat kurang ajar. Ingat kata Gus Muhaimin Iskandar, Indonesia adalah negara besar, harus dikelola dengan benar. Aku mau condong jero kamar iki mau. Saya ulang. Oh, enggak kelihatan. Ya lu yang kesini. Kalau lu pengen ngeliat gua, lu yang kesini. Masa gua harus nurut lu? Saya ulang. Ini belum selesai. Ingat kata Gus Muhaimin Iskandar, Indonesia negara besar, harus dikelola dengan benar. Maka PKB harus besar kalau pingin punya pemimpin yang benar. Oleh karena itu, foto pamflet dan baliho Gus Muhaimin harus disebar agar Gus Muhaimin semakin tenar, sehingga jargon presiden bukan sekedar kelakar. Kita harus masif dan gencar. Menengongi mikirnya angel ngene, agar beliau presiden benar-benar bisa kita antar sampai kelar. Demikian kata Pak Anwar.
Iki ketun al-aizza wa ulama anal kurama, para alim, bapak kiai, Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah, dan para kiai yang lain yang tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu, para ibu nyai, para sesepuh yang kita takzimi, yang kita mohonkan pangestu dan doanya. Pendiri dan pembina sekaligus pimpinan Majelis Pesona Pecinta Sholawat Nabi, Gus Dr. Haji Muhaimin Iskandar MSI, masih satu istri. Lah kan bener, insya Allah selamanya. Itu loh. Beda dengan Cak Lukman. Ini beliau gelarnya PhD, punya harapan 2. Ini. Para pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, para teman-teman semuanya dari DPW, DPC, PAC, dan ranting-ranting seluruh Indonesia, kita khususkan Bu Menteri yang hadir bersama Pak Taufiknya, Katut kemarin saya bully sampai habis kok. Terus sama sekjennya juga selamat atas pengukuhan gelar guru besarnya, profesornya, yang menurut Gus Muhaimin lebih dulu botaknya daripada profesornya. Para anggota DPR yang seprofesi dengan saya. Iya sama, kalau jenengan-jenengan Dewan Perwakilan Rakyat, saya masuk dinas pengajian rutin. Bedanya jenengan politisi, saya terlanjur disebut kiai. Kalau kiai itu boleh kalah tapi nggak boleh salah. Tapi kalau politisi boleh salah tapi nggak boleh kalah. Anyar iki, anyar iki. Bayar bro, bayar. Loh iya, kalau kiai itu boleh kalah, tapi nggak boleh salah, bahaya. Tapi kalau politisi, ya bolehlah salah dikit-dikit, tapi nggak boleh kalah. Tuh, bedanya lagi, kalau DPR itu pekerjaan jelas, bayaran jelas. Kalau kiai pekerjaan jelas, bayaran nggak begitu jelas. Alhamdulillah hari ini saya bisa sowan dan bersilaturahim di dalam dinasnya Gus Muhaimin yang ternyata sudah dilaksanakan kegiatan rutin setiap bulan. Panjane Gus 24 karat asli, kalau saya kan sekarat cuman 1. Jadi kalau hari-hari penjenengan semua berjibaku dengan politiknya, pol-polan idik-idik, ya sampai ada yang tergelitik karena politik licik, tapi insya Allah PKB adalah politik terbaik. Nah,
Jadi gini ya, di beberapa kesempatan saya sampaikan politik itu penting dan ulama nggak boleh anti politik. Ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dengan kekuasaan itu dua saudara kembar. Kata Imam Ghazali, ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu dasar, sedangkan pemerintahan itu yang mengelola. Makanya nggak bisa dipisah seperti dua sisi mata uang. Politik itu melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan. Maka saya katakan penting. Politik melahirkan kekuasaan, sedangkan kekuasaan melahirkan kebijakan. Betapa kebijakan ini pengaruhnya luar biasa. Saya masih teringat dulu ada seorang menteri yang hampir menerapkan kebijakan full day school. Itu yang bingung guru TPQ, guru Madin seluruh Indonesia, Gus. Coba misalnya full day school itu betul-betul diterapkan. Ini madrasah diniyah, TPQ gak bangkrut ngono rek bahasane. Gak enak. Kokot. Nah, asline ya padha ae. Satu itu bukan berarti guru TPQ dan guru Madin itu takut kehilangan pekerjaan. Enggak, wong mereka rata-rata yang enggak gajian. Enggak lah, desa-desa. Lah kalau full day school betul-betul diterapkan, nanti anak-anak itu enggak ada yang ngaji. Oke lah, mungkin di sekolahan diajarkan pelajaran-pelajaran agama semacam fikih, tauhid, Al-Quran, akidah, akhlak. Tapi saya enggak menjamin kalau guru-guru di sekolah formal itu kualitas mengajarnya bisa seperti guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah yang ikhlas-ikhlas itu. Waktu itu saya hampir mimpin demo saya. Bener loh, saya itu kalau ada apa ya, ada berita yang bombastis kayak apa, saya no komen. Bahkan dimintai komen sama wartawan-wartawan, saya sekut, saya diem. Meneng aku, mau aku kon komen-komen, meneng tok. Kecuali pas itu. Ya itu tadi. Ayo pekok. Apa jare? Kok itu loh tadi pas kebijakan full day school itu loh. Aku hampir mimpin demo. Liyane meneng aku. Kaya ngene iki, minyak goreng larang, meneng aku. Larang ya wis, sing penting iso tuku. No. Ayo coba sampean pilih mana? Mahal bisa beli, murah enggak bisa beli. Pilih mana? Mental kere yang ngono iku. Mental melarat yang ngono iku. Iyalah. Mentalnya murah bisa beli kan berarti gak pernah punya duit banyak dia. Kalau mental kaya, mahal bisa beli, mental sugih. Ngono lho. Ngono gara-gara iku menterine digoyang. Itu makanya pol-polane itik-itik yang ngono iku. Mosok tugasnya menteri iki ngunggah medono rego minyak goreng. Ntar iki kok dawa urusane iki kok. Saya diam waktu itu. Makanya nih pentingnya politik. Lagi dulu di Surabaya itu ada tempat prostitusi. Yang pengen ke sana itu dulu jumlah PSK-nya 19.000 lebih. Loh, saya sering ke sana ngaji. Saya sering ngaji ke sana. Loh, kok nggak ada pas saya ikut jare. Iki ono mantan penghuni nih, Gus. Duh. Parah. Cuman memang
saya viralkan. Sering saya waktu itu ke sana ngasih pembinaan. Loh kalau malam Jumat mereka juga tahlilan. Loh bener. Yo cuwil bapan, yo cantik-cantik sing pas ayu. Bener. Itu 19.000 lebih PSK perempuan suka konoan itu. Loh itu kan singkatannya itu WTS wadah titip senjata. Ya iya kan itu toh. Lah iya itu mereka maaf tenang dulu. Iku senggarai iku kok senggarai. Wis toh. Karena itu maaf meresahkan, karena itu menimbulkan dosa. Kiai-kiai se-Jawa Timur berupaya memanjatkan doa semaksimal mungkin gimana supaya ndoli bubar. Wah kiai sing dongane mandi-mandi, Allahumma ndoli bubar, tambah rame. Bener. Sampai kiai yang terkenal ampuh doanya itu. Ya Allah, bikinlah lonte-lonte ndoli. Gudiken semua ya Allah. Korengen semua ya Allah. Tambah mulus-mulus. Gak mempan kiai. Tapi begitu seorang wali kota bikin kebijakan, dituangkan dalam surat apa Gus namanya Gus? Nah, perda, tanda tangannya eret, ndoli bubar, cetok, selesai, tanpa Allahumma. Iya, gak usah Allahumma sholli sholatan kamilah, bubar ndoli. Ini kebijakan. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana megah di surga. 10 tahun nggak jadi-jadi masjid saya. Paling dapatnya 2 juta, 3 juta. Nggak jadi-jadi. Tapi kalau seorang ketua umum, oh cukup ngene, masjidnya Anwar Zahid, pesantrennya Anwar Zahid, anggarkan, eret-eret cetok, selesai. Nggak usah pakai manbana masjidan. Selesai. Masuk masih. Nah, insya Allah Gus sebentar lagi saya Sherlock. Menengok dapile ora usah dapil langsung ketua umum. Ngopo dapil-dapilan kesuwen lek. Ono jalur ketua umum ngopo lewat kroco-kroco iku suwen. Suwen. Ra kanggo aku kuwatir kok kepotong. Ngono wes. Maka jangan anti politik, berjuang lewat politik. Lu ini jihad. Tolong ya diperhatikan. Berpolitik yang baik. Supaya gini loh nanti pemilu ini enggak jadi pemilu yang memilukan, apalagi memalukan. Ini tugas jenengan-jenengan sebagai politisi memberikan pendidikan, kesadaran berpolitik kepada masyarakat. Kan masyarakat kita sementara ini masih, ya Allah, menggregetkan. Apa ya, menganyelkan itu loh. Lah kalau ditanya, nanti kamu pilih partai apa? Gak ngurus. Kenapa seperti itu? Karena belum punya kesadaran, belum paham partai mana yang bagus, yang gini ya gini. Kan mereka belum paham politik. Nanti kamu pilih siapa? Wes pokoknya aku pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Ini udah bukan rahasia. Karena masyarakat kita itu masyarakat yang masih tawaduk, tahu warna duit. Kalau ditanya pilih siapa ya NPWP, nomor piro wani piro. Saya sering sampaikan, sholawat nariyah dalam hal itu kalah sama sholawat rupiah.
Terus lagi, dengeri sampeyan-sampeyan yang sudah duduk di kursi dewan, rungokne DPR ini. Dengerin. Maaf, Gus, saya dulu itu pengen banget jadi anggota dewan. Karena menurut saya anggota dewan ini betul-betul terhormat, keren, gagah, gaya. Pengen. Akhirnya aku terjun nang politik gak oleh karo abahku. Ndak usah. Ngono. Sawedih saya. Saya ini dulu jurkam. Jurkam, Bojonegoro, Lamongan, Tuban wilayah saya. Iki wis mburi wisan. Awal lho. Arek iki, Masya Allah arek iki sampean. Iki mbosek dadi pengurus apa ngono sian. Saya jurkam ning ngisor lillahi taala, jurkam bondo saya. Bener. Aku pengen jadi anggota dewan, tapi gak oleh, sedih aku. Tapi akhirnya setelah sekian lama perenungan, saya dipondokkan terus saya jadi seperti ini sekarang. Saya alhamdulillah. Karena apa? Andaikan saya jadi anggota dewan, mentok DPRD tingkat 2. Tapi dengan tidak jadi anggota dewan, sekarang saya bisa menasehati ketua umum. Nah, kalau saya jadi anggota dewan, saya harus tunduk sama beliau. Sekarang beliau yang butuh saya. Ngono. Ate ora iya ngaji nang gone wong politik kudu sak ndukure politik. Man la ya'rifis siyasah akalahus siyasah. Lah kuwi aku misalnya usul sama beliau, geser Gus, mesti digeser ra ngira ora. Mesti digeser. Gak kualat sampai aku, kualat sama eyange. Ngono lho, Bro. Loh, maaf ya, sementara ini jenengan sendiri juga harus menjadi contoh. Wakil rakyat yang betul-betul aspiratif. Membela kepentingan rakyat, jangan yang selama ini seperti yang sering saya sindir. Wakil rakyat yang cuman mewakili rakyat, rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen mobil mewah diwakili, rakyat pengen touring ke luar negeri diwakili, rakyat pengen makan enak diwakili. Lah rakyat yang nggak berani protes sudah diwakilkan. Gimana mau protes? Salahmu mbok wakilno. Makanya gini loh maksudku. Kalau rungokne toh anggota legislatif dari PKB itu sip-sip bagus-bagus, rakyat betul-betul merasa terwakili. Jadi nggak keliru milih anggota dewan yang model ngono-ngono iku. Maksud saya seperti itu. Makanya tolong Gus Muhaimin nanti kalau seleksi caleg itu ya sing model api-api kaya Cak Lukman ngene iki. Ngene iki. Ngene iki. Sing api-api, ketua fraksi prei. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Gawaya. Loh, serius ini. Tugas utama wakil rakyat itu kan mengantarkan rakyat menuju pintu gerbang kesejahteraan. Tapi kenyataannya yang ngantar sampai duluan, yang diantar kececeran, keleleran, ketinggalan. Gak tekan-tekan, lepas landas. Banyak yang ketinggalan di landasan daripada yang bisa lepas sampai tujuan. Gak paham, wong politik nih, dijak ngomong ini gak paham nih. Halo? Allah, iki ya sindiran. Tadi Gus Muhaimin dawuh kita masih banyak bergantung dari luar negeri, apa-apa bergantung dari luar negeri. Ini kan pukulan loh buat jenengan-jenengan. Ya memang gimana ya, aku pokoknya nggak ceramah.
Lah ini gara-garane. Harusnya kan di sinilah. Coba toh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, yang aku bangga-banggakan, yang aku perjuangkan, yang aku bela. Ya, kok terus di sanalah aku berdiri. Kamu tuh berdiri di mana? Ya di sini, di Indonesia. Lah karena di sana itu loh, sehingga kita itu lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Maaf sekali. Kadang-kadang kita lebih bangga pakai produk sana, luar negeri. Kita malu pakai produk sendiri. Sampai yang bagus-bagus itu punya sana, bukan punya sini. Maaf, guyonan saja ini. Tapi yuk bener. Loh, ada kacang yang enak, kacang Cino, sana. Loh, nongko sing enak, nongko Londo, sana. Bilangin kok anggur sing enak, anggur Amerika, sana. Jambu sing mahal, jambu Bangkok, sana. Kambing yang bagus, wedhus Australia, sana semua. Rumput sing kuat, rumput Jepang. Loh. Kunci sing praktis, kunci Inggris. Terus yang milikmu mana? Gula itu, gula Jawa sing delower-delower, belenek-belenek itu. Karo wedhus Jawa sing burung kiringen itu. Semuanya kok sana. Terus yang punyamu yang mana? Kan kadang-kadang kita nggak bangga dengan yang di sini. Ini loh, patriotisme mana, nasionalisme mana? Ngono, masuk gak tak omong no kok. Iki politisi ulung irung karuan iso mikir model ngene iki. Makanya sing layak oleh gelar Profesor Anwar Zahid itu Anwar Sanusi asline. Jarno. Ya biar familiar ini loh. Kapan-kapan bareng-bareng ngantarkan beliau kan kompak ini loh karepku. Ngono, ora usah saingan pengkerengan. Aku sapal kelakuanmu ngono. Ngono ku sing iki sing diangkat dadi menteri liyane ya pendelik. Madura, Brem, Madiun, Jenang, Kudus, Gudeg, Jogja. Nanti
Gini loh. Terus sekarang masalahnya apa Indonesia kekurangan stok orang pinter? Melober kalau stok orang pinter di Indonesia. Tiap tahun perguruan tinggi mewisuda sarjana dari berbagai prodi, dari berbagai jurusan. Cari titel yang kayak apa di Indonesia ini lengkap. Cari profesor-profesor yang botak kepalanya sampai bokongnya. Profesor yang botak kepalanya sampai bokongnya. Botak semua. Tangan stok itu orang bener. Kalau orang pinter banyak di kita itu. Yang kekurangan stok itu kita orang bener. Serius ini serius. Maka kita harus ingat, maaf, kita harus kembali kepada konsep Bismi Rabbik. Iqra, dimensi intelektual. Bismi Rabbik, dimensi spiritual. Bahwa kepinteran harus diimbangi dengan kebenaran. Nah, sesuatu itu ahlinya. Yang merusak segala sesuatu itu ahlinya. Yang merusak tatanan negara, yang mencederai politik, menodai perpolitikan, dia orang-orang yang ahli di bidang yang merusak perekonomian itu ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum di negeri ini itu ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Asli itu. Itu kalau pinter tapi nggak bener, maka saya demi Allah saya berani bersumpah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Ya, tapi ya orang-orang yang pinter di ilmu hutan tapi yang kelakuannya lebih bejat daripada orang hutan. Itu loh. Padahal kita tahu kan, penjahat pinter sama penjahat goblok lebih bahaya mana? Wah, lebih bahaya pinter. Penjahat pinter ini modalnya ya Allah pulpen tok srit ngono triliunan. Penjahat goblok alatnya linggis. Dukir ndak karo-karuan. Dapatnya apa? Ayam. Ini kadang-kadang mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, dianya yang ketangkep. Dibilangin, makanya ya harus Iqra, harus Bismi Rabbik. Ini ada dimensi spiritual. Gini loh, kita itu kaya pengalaman tapi miskin pengamalan. Ini Gus, ini durasinya berapa Gus? Hah? Wani piro sampai subuh? Enggak boleh lama-lama, biasanya setengah jam kok, 30 menit. Kita ini kaya pengalaman tapi miskin pengamalan. Nah, sehingga sampai pun maaf kadang-kadang kenapa doa kita enggak diijabah sama Allah. Ya kadang-kadang amaliyahnya kita yang kurang. Padahal kita tahu kalau pengen Indonesia ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sak donya. Pernah dengar ada imam baca Fatihah, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud, ya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Nak butuh dulu baru nasta'in, ibadah yang baik dulu, ibadah yang benar dulu, ibadah yang sungguh-sungguh dulu, ibadah yang maksimal dulu, baru minta. Lah kita kan enggak minta terus ibadahnya enggak, jaluan tapi enggak gelem ibadah. Ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, tahajud enggak tahu. Tasbih diputer gaya wer ndonga tapi eneng pesantren dibangun, masih dibangun duit ya padahal iku ya dapile lho padahal. Merem. Ngono ku sing gak kepilih meneh. Menteri Ketenagakerjaan gayane gak ngrungokno gayane. Kayak yang tadi doanya Masya Allah, menyentuh, merasuk. Ya doa-doa seperti itu yang betul-betul muwasalah
Ishadur ruh, ishadun nafas. Orang-orang dulu itu seperti itu. Doa yang sederhana tapi mustajabah. Orang sekarang kan menang gayane tok. Ndonga Rabbana. 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 Tapi ngobos. Ya maaf, hatinya kotor. Ibadahnya itu prosentasenya rendah, nggak nyambung ke Allah. Orang dulu itu pengen kaya, pengen banyak rezeki, itu doane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti soge sawah soge pari. Allahumma srita sriti soge meja soge lemari. Allahumma srita sriti soge mercy soge Camry. Soge tenan kok. Lah orang sekarang lek donga njaluk rezeki bahasa Arab fasih. Allahumma rzuqna rizqon. Ilah mune kopi sampai intil-intile merotoli. Rizqon kelotak. Tapi kenapa? Kenapa? Kok gak mandi? Gitu loh. Atine enggak beres. Sambungan ibadahe sing konslet. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya, saya itu udah pernah membuktikan, ini pengalaman pribadi. Pernah lagi ceramah kayak gini, pengajian umum di lapangan, jamaah puluhan ribu. Begitu tengah-tengah ngaji, serius-seriusnya pembahasan, hujan, kritik. Saya itu berpikir, wah gawat ini kalau hujan, ini bubar ini jamaah. Tapi alhamdulillah jamaah enggak sampai bubar. Hujan, terus tak bacakan Fatihah. Tak fase no, tak khusuk no, tak resik no hati. Saya yakin yang bikin hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai waladhdallin, alhamdulillah, langsung tambah deres. Khusuk no, tak resik no hati. Saya yakin yang bikin hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai waladhdallin, alhamdulillah, langsung tambah deres. Nah, terus dengerin toh, saya itu punya didangakkan ke langit. Itu beliau itu cuma baca doa gini, hujan deres. Bismillahirrahmanirrahim. Langite gak sida udan mek sauyuh jaran. Terang, gak usah ngundang Rara, ndak usah. Bismillah. Loh, ini maaf ya, doanya bisa ditiru, tapi yang gak bisa ditiru itu ampuhnya. Dongane cuma ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan mek sauyuh jaran. Udan deres iso karek sauyuh jaran tok. Kricik. Ya Allah, coba ada orang sakit gigi. Masya Allah sakit gigi itu luar biasa. Minta sowo itu didoain kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh. Nek ora mari tambah abuh. Itu sebelno waras kok. Sembuh. Ayo coba ketua fraksi kon maca ngono. Suruh ada orang sakit gigi itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh. Nek ora mari tambah abuh. Durung sampai nyuwuk ing geblak dijotosi wong. Nah, wes itu. Maka doa itu silahul mukmin, kekuatan. Asal kita dalam berdoa itu mantep, yakin. Allah janji kok, diijabah. Yang penting satu, rungokno, dijaga dari yang haram. Halo. Terus manut nang Allah, ngikut ketentuannya Allah. Ya ini penting saya sampaikan. Kadang-kadang kita berdoa nggak diijabah oleh Allah. Itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Justru karena Allah sayang sama kita, makanya berarti nggak sayang. Tapi karena kalau dibeliin malah membahayakan. Anak kelas 3 SD minta motor dibeliin, gak sampai 2 bulan mati anakmu. Gitu loh.
Karena jenengan tahu yang terbaik buat anak kelas 3 SD itu bukan motor tapi sepeda ontel. Sepeda gunung itu loh, sepeda pancal. Halo? Nah, makanya ini sekarang kenapa jenengan misalnya berdoa, lama berdoa, pengen sugih, tapi gak sugih-sugih. Melarate awet era karuan. Ini karena Allah tahu menurut Allah yang terbaik jenengan itu gak sugih. Soalnya jenengan lek sugih bahaya. Makanya digawe melarat, paham? Ya Allah, aku pernah diprotes sama orang gini, ya biar sampean paham. Pernah diprotes sama orang gini. Katanya Allah tuh sayang sama orang mukmin. Tapi kenapa? Justru orang yang mukmin itu kadang-kadang dibikin miskin. Sedangkan mereka yang nggak kenal Allah, yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, tapi hidupnya kok dibikin kaya. Kalau Allah adil harusnya, ya mereka yang nggak kenal Allah, nggak pernah zikir, nggak pernah ibadah, bikin miskin sekalian, biar sengsara. Ya yang mukmin, yang rajin ibadah, yang kenal Allah, bikinlah kaya. Akhirnya tak jelaskan. Sampai niku gak ngerti rencananya Gusti Allah. Aku oleh bocoran gini. Gini loh. Ada orang itu kelihatannya dibikin enak sama Allah, padahal sesungguhnya mau dibikin sakit, mau disengsarakan, tapi kelihatannya, zahirnya mau dibikin enak. Bisa dipahami? Ada orang yang kelihatannya dibikin sakit, nggak enak, tapi sesungguhnya mau dibikin enak sama Allah. Contohnya gini. Ada orang dinaikkan mobil, wah mobilnya mewah, sopirnya itu profesional, dikawal depan belakang, forerunner, diliput berbagai media. Kayaknya kan mau dienakno, padahal itu mau dimasukkan penjara. Ya. Ada orang cuma dinaikin becak wis berkarat, tayangan nih lo, kriet. Hujan lagi, ditutupi plastik. Jalannya cuklek. Padahal itu dia mau dibawa ke hotel, diajak makan ke restoran. Ada orang kelihatannya dibikin kaya di dunia ini, padahal sesungguhnya dia mau disengsarakan di neraka sama Allah. Dikei sogeh, cek nakal. Biar dipuas-puasin nakalnya. Ya karena yang punya potensi nakal kan orang-orang kaya. Yang ke night club, yang suka bawa ngono-ngono iku lah. Sing melarat aja nih pengen tapi gak duwe modal. Loh, arek guyu areke. Halo. Biar nakalnya makin parah, jadi kelak di akhirat Allah kasih siksaan mantep. Kalau di dunia nakalnya nggak begitu parah kan nanti Allah mau nyiksa itu agak nggak tega gitu loh. Itu paham? Sedangkan orang yang miskin itu di dunia dibikin miskin, sesungguhnya disayang sama Allah. Pahalanya nggak dikasihkan di dunia, karena nanti kalau dikasihkan di dunia, ngerasa nikmatnya cuma sebentar. Kasih nanti di akhirat, biar bisa ngerasakan nikmat selamanya dan dilipat gandakan kenikmatan itu. Nah, ini yang amin ini ketok melarat ini. Lah saya pernah nerangin gitu dibantah ini. Oh berarti orang mukmin itu pahalanya dikasihkan di akhirat semua, biar merasakan nikmatnya lama dan dilipat gandakan pahalanya di sana. Iya. Nah, terus dia bantah. Lha iku kiai-kiai iku nondonya kok sugih. Katanya pahalanya dikasih di akhirat. Lah kiai-kiai itu kok kaya? Ayo. Akhirnya tak jawab ngene. Kiai kok kaya itu pantes. Pantesnya gini, kiai itu tabungan amalnya di akhirat udah banyak. Ngono, jadi maka sebagian bonusnya dikasih di dunia. Dia punya tabungan ngajar santri, berjuang di masyarakat, merjuang no PKB setahun gak dikei apa-apa tindungi sarung kayak lebaran tok. Aku tahu ngalami Gus ngono. Lah itu kan nanti tabungannya dikasihkan di sana pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau malam rutin qiyamul lail, tahajud, witir, terus silo, muter tasbih sampai subuh. Kan kuat punya amalia kayak kiai seperti itu. Kuat apa enggak? Gak kuat. Makanya gak kuat ya ojo iri, terima-terima nasibmu ngono iku. Gitu loh. Makanya yang penting mantep, doa itu mantep lah. Terakhir ono sing menghendaki Gus Baha, tapi ono sing menghendaki Anwar Zahid meneh, mesti ono.
Cuma saiki gak wani usul. Tepuk tangane kabeh mesti, Gus. Terutama yang sebelah sini. Aku ya seneng sebelah sini. Jujur ya, jujur. Kenapa saya geser ke sini? Karena pandangan saya itu kalau ke sini terang. Padang. Tapi nyawang mrono iso burek ngono. Kelemun-kelemun ngono. Apa malah pas incer ketua fraksi. Allah. Remeng-remeng modal. Udah toh sayang, kita mau Ramadan, kita mau menjelang Ramadan. Ingat baru segalanya supaya. Pokoknya yang baru-baru itu nggak usah nunggu Lebaran untuk ibadah. Ya baju baru, mosok sarung kok ngene ya sing gawe. Ya ganti belangkon baru, baju baru, sarung baru untuk persiapan Ramadan. Lebih-lebih persiapan batin harus betul-betul maksimal. Allah itu punya rencana gini. Jenengan ini mau diangkat derajatnya setinggi-tingginya sama Allah. Sampai pada tingkat derajat takwa. Kan tingkat manusia itu ada 5 level. Terendah muslim, di atasnya mukmin, atasnya lagi muhsin, atasnya lagi mukhlis, atasnya lagi muttaqi. Jadi paling rendah itu Islam. Di atasnya iman, atasnya ihsan, atasnya ikhlas, tertinggi takwa. Dan orang takwa ini yang nati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat berbahagia. Silahkan dinikmati kebahagiaan yang sempurna ini. Itu kalau kita berhasil jadi orang takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Ramadan ini wasilah, sarana Allah akan mengangkat derajat kita menuju derajat takwa. Gini ya, manusia ini makhluk spesial, makhluk istimewa. Manusia ini ibarat perusahaan, ini produk unggulan, limited edition. Anggitmu aku gak iso ngono lho. Modelnya ngewece wong-wong. Saya memang selama ini kan lebih sering ke arus bawah, ke grassroots. Pokoknya sing bagian biasanya mbok jaki ngono ku lho. Iku wilayah saya, menengah ke bawah wilayah saya. Mbok jaki, heeh. Sing biasanya kamu itu loh. Saya itu biasanya ke desa-desa itu, Bu, dakwah saya yang sering ke situ. Makanya di DPP ini ya nggak level saya sebenarnya. Makanya kalau ada yang nggak pas yang saya sampaikan, ya itu yang salah ya yang punya inisiatif ngundang saya. Biar dirimu. Ini terbagi dua secara umum. Pertama an'am, binatang ternak. Nggak ganggu. Cuma binatang ternak itu hidupnya hanya ngurusi nafsu, hidupnya hanya nuruti nafsu. Pokoknya yang dipikir itu cuman perut sama di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Itu binatang malaikat, ada unsur setan, ada unsur binatang ternak, ada unsur binatang buas. Nah, binatang ternak itu simbolnya kambing. Binatang buas itu simbolnya anjing. Maaf, saya ngomong anjing harus hadap ke atas, takut ada yang tersinggung. Jadi maaf. Jadi manusia ini mengandung unsur malaikat, mengandung unsur setan, mengandung unsur kambing, mengandung unsur anjing. Oke. Malaikat itu hobinya kebahagiaan dan terpenuhi. Nah, maaf, anjing itu yang penting dia bisa menyerang dan menyakiti pihak lain. Maka mohon maaf ya, ada orang yang sukanya menyerang, menyakiti. Biasanya kan dikatain, oh asu. Nggak salah, karena memang manusia itu yang mengandung. Ada orang kok yang dipikir mangan rabenan. Dilokno wedhus. Nggak salah, memang manusia ini juga mengandung unsur. Ngomong wedhus aja sampai nyawang aku tuh. Manusia ini memang mengandung unsur wedhus. Maaf, ada orang hobinya menyesatkan, bingungkan. Biasanya dikatain, oh setan. Enggak salah, sampai dilono setan alas bareng ngono.
Terus ada orang kok baik, senangnya taqarrub ilallah, baik dengan sesama, menyenangkan. Itu biasanya dikatakan kau seperti malaikat. Bahkan kau bukan lagi manusia, tapi kau adalah malaikat tak bersayap. Loh. Nah, gini, orang hidup di dunia, manusia hidup di dunia, kalau kelakuannya yang dibesar-besarkan kok karakter wedus, pokoknya nafsu di dunia. Ada orang di dunia karakternya maaf, sukanya menyakiti, melukai, menyerang. Itu kan karakternya anjing. Besok di akhirat bentuknya bentuk anjing. Ada orang sukanya membingungkan, menyesatkan. Itu karakter setan. Apane sing enak? Resikone ra karuan kok. Golek anak buah nyalek dek kono ngatur ngelu. Tapi botake kok tiba kono ngono lho. Padahal mumete Masya Allah. Makanya saya nggak mau jadi ketua umum. Saya gini aja, alhamdulillah tak telateni wis renes. Yo enak mana itu. Ya beliau ya Gus, ya Kiai, tapi kan lebih menonjol ketua umumnya. Enaknya lagi kalau ketemu di forum, di majelis, ketua umum ketemu Kiai. Kok Kiai nyangoni ketua umum, nggak ada undang-undangnya. Nggak ada perdanya. Tapi kalau ketua umum nyangoni Kiai, wajib ain hukumnya. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, ada orang karakternya menyenangkan, dikumpulkan sama malaikat. Di mana tempatnya? Di surga. Bahkan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Manusia bisa mencapai karakter malaikat, itu harus berjuang keras melewati karakter kambing, melewati karakter anjing, melewati karakter setan, sehingga dia bisa sampai pada tingkat karakter malaikat. Maka malaikat-malaikat pun pada tunduk dan siap menjadi pelayan. Gitu malaikat. Jadi sampean iki yo BE sido nang swarga, BE sido. Tapi kayaknya nggak jadi kayaknya. Itu nanti ya kayak malaikat, wapi, ganteng, wayu, sing wedok sedep-sedep, wangi-wangi, gak ngene-ngene iki rupane. Iki apa ki janji urip ngono ae. Nanti iku pokoknya ya Allah ya Karim, kayak malaikat. Nah, karena nanti kita akan ditempatkan di surga bareng sama malaikat, maka kita di dunia dilatih supaya punya karakternya malaikat. Besok 1 bulan Ramadan itu training centernya, kita disuruh bergaya seperti malaikat biar nanti di akhirat bisa kumpul dengan malaikat. Malaikat itu gak rabi. Ayo sapa jenenge bojone malaikat Israel, ayo. Malaikat itu gak rabi. Maka besok 1 bulan Ramadan jenengan itu harus bergaya kayak malaikat. Walaupun punya suami, walaupun punya istri, tapi gayane kaya gak duwe. Kok sedih ngono modele? Kalau siang hari modelmu kok kaya sedih ngono. Awan tok, lek bengi gak apa-apa. Agar nanti bisa kumpul sama malaikat di surga, besok Ramadan kita disuruh bergaya kayak malaikat. Malaikat itu enggak nikah, maka kita besok bulan Ramadan itu ya harus bergaya kayak malaikat. Koyok-koyok seakan-akan gak butuh bojo. No. Malaikat itu enggak makan, enggak minum. Halo. Taman tahu petok malaikat Jibril nang kafe. Terus pesen apa lho? Pesen menu apa? Malaikat itu ndak makan, ndak minum. Makanya besok bulan Ramadan kita disuruh bergaya kayak malaikat. Sesungguhnya Bapak Ibu para jamaah, puasa itu siang malam 1 bulan penuh. Tapi Allah sayang sama manusia. Allah tahu persis kalau manusia itu lemah. Andaikan disuruh puasa jangankan kok sebulan, sehari semalam aja lho, potongannya model kayak ketua fraksi ngono iku. Ndak kuat. Wong kungker lho, kungker sering mokel. Alasannya musafir.
Kungker senengane kungker ngetokno anggaran. Halo. Maka saking sayang dan cintanya Allah sama kita dilatih sabar. Selapar apapun, sehaus apapun, walaupun haus mencekik leher, lapar melilit perut, punya makanan, punya minuman halal miliknya sendiri, gak boleh disentuh. Istrinya sendiri halal, gak boleh disentuh. Nunggu maghrib. No, ngono loh. Woi. Boleh makan sate tapi nunggu. Boleh makan rawon tapi nunggu. Boleh es degan tapi nunggu. Yang kenceng, boleh bakso, soto tapi nunggu. Nah, ini pelajaran. Sampean-sampean yang sudah duduk di kursi itu boleh menikmati fasilitas rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, tapi nanti nunggu kalau rakyat sudah sejahtera. Nunggu kalau sudah maghrib, ngono lho. Susah kok. Oh, wakil mana? Oh, rakyat sik kaya ngono nang. Kalau mobil dinas semua api-api, zalim ngono. Zalim. Coba aku pengen ngerti. Harusnya Gus, yang apalagi partai kita kan partai berakhlakul karimah. Orang baik-baik tok tau yang masuk di sini. Jajal saiki. Coba kalau masyarakat bejat moralnya, bejat akhlaknya, yang mau jenengan ajak siapa? Coba dapat anggota berapa? Hoi. Terus siapa yang membina masyarakat? Yang maunya berbuat jahat nggak jadi, yang mau nakal nggak jadi? Kiai. Makanya pantesnya yang dikasih mobil dinas itu kiai. Coba aku pengen tahu ketua fraksi jasamu apa? Ngomong. Ayo berdiri. Sebutkan satu persatu jasamu, ayo. Oh, gak bisa ngomong. Makanya besok Gus, mobil dinasnya ketua fraksi kasihkan ke Yai Manarul Hidayah. Beliau jauh lebih layak mendapatkannya daripada makhluk itu. Ben. Cocok Yai ya? No, aku dapat separuh. Iya. Yeah. Ngomong jasamu apa coba? Enggak bisa. Oh Gus, nggak bisa ngomong Gus, tak suruh nyebutin jasanya apa. Tapi kalau kiai kan jelas. Ngono lho, jelas. Yang enggak jelas ya gajine iku lho sing enggak jelas. Makanya aku kadang-kadang Allah. Pemerintah kadang yo gitu. Camat dapat mobil dinas. Padahal kerjaannya tanda tangan eret-eret cetok ngono tok. Kiai yang polai ndak karo-karuan. Ya Allah, sandal jepit dinas sih lo gak oleh. Nanti kalau jadi presiden harus diprioritaskan. Lah iya, untung ada muludan kata kiainya. Coba enggak ada muludan. Coba sekarang pikir, misalnya kiai-kiai itu mogok semua. Mau jadi apa negeri ini? Ngandalno anggota DPR yang model ngono-ngono iki. Mau jadi apa negeri ini? Sampaikan ke presiden. Sebelum saya akhiri, yang mau ngebantah omongan saya tunggu. Saya siap bertanggung jawab atas semua argumentasi, representasi. Saya bertanggung jawab. Ayo, tak anteni, ketua fraksi, sini. Ini Ustadz Kiai Indonesia nggak ada yang berani kayak saya. Soalnya lek karo untuk gendeng gak kira wani ngene iki. Lah, tapi yang saya sampaikan kan bener, makanya saya berani ngomong. Nggak takut. Lek ketua fraksi ya kok diwedeni. Selama yang saya sampaikan bener, kenapa mesti takut? Asik. Ya, nanti tak Sherlock. Udah, makanya Ramadan ini wasilah agar kita bisa meraih derajat takwa itu. Nah, macam-macam amaliyahnya insya Allah nanti disampaikan di forum buka bersama sekaligus nuzulul Quran. Aku gak diundang kok. Yuk, yang diundang itu yang nyampaikan.
Saya hanya pengantar mukadimah saja. Nah, nanti gilirannya di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, gitu. Kemarin beliau ngundang saya, tapi kan di dalamnya di dalamnya hall abahnya sama Pak Taufik. Kemarin ngundang saya waktu hall abahnya kemarin. Disangoni piro yo. Alah, nggak tahu aku, asisten yang nyatet. Asisten ibu yang nyatet, saya nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Loh, maksudnya nanti akeh ndi ngono loh maksudnya. Sampai menteri gitu loh. Ndak guyon kok. Ditambahi yo kenek kok sean. Masih dibuka kesempatan untuk susulan. Itu loh, ndak apa-apa. Santri di pesantren saya itu kurang lebih 1.200 sekian. Gus Halim udah sering ke pesantren saya beberapa kali. Beliau kan kalau sama anak-anak yatim kan seneng. Boleh adik iki mbok seneng mbok enggak. Gus Halim udah beberapa kali, ada 4 kali kalau nggak salah ke pesantren saya. Jadi beliau tahu persis kondisi pesantren saya. Sekitar 1.200 sekian. Yatimnya kurang lebih 300 sekian. Semuanya bebas biaya, free, gratis semua. Ya, iya bener. Jadi mulai makan, kitab-kitab yang untuk ngaji, sekolah, seragam sekolah, semuanya nggak ada. Ya, kecuali yang masih ada orang tua itu cukup bayar RKS sama ujian saja. Yang lain semuanya gratis semua. Itu 1.200. Biayanya dari mana? Yo dari ngene-ngene iki tak gawe. Saya cuma penyalur. Boleh disurvei kok Gus, monggo ke sana. Sherlock Mas. Udah. Selanjutnya terserah dia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar. Kalau di berbagai kesempatan sering saya sampaikan, hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Al Mukarram Kiai Anwar Zahid yang telah memberi pencerahan. Saya lihat pada nggak ngantuk ini. Apalagi sudah lama nggak dengar pengajian, malam hari ini kita dengarkan dengan seksama. Terima kasih Kiai. Kapan-kapan kita undang lagi. Yang saya deg-degan ini yang dari Ida sama dari kita banyak mana? Nggak diundang nggak apa-apa Gus, nyari tempat lain. Dan ini perlu dipertimbangkan. Terima kasih Kiai, terima kasih semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Insya Allah bulan depan Kiai Anwar Zahid lagi. Takut dibawa ke gerbong yang lain. Jadi malam ini kelihatan saktinya gitu. Semoga apa yang disampaikan Kiai bermanfaat, berkah buat kita semua, menjadi pegangan kita semua untuk menyiapkan diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi majelis pesona dengan kerjasama dengan Ranting Senayan akan bertemu bulan depan. Sekjen Majelis Pesona Pak Nasir Khan, inisiator saya sendiri. Dicari calon ketua umum Majelis Pesona.
Demikian Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan penyajian maupun konsumsi. Saya persilahkan, kayaknya masih ada yang belum makan, saya persilahkan. Masih silahkan yang belum makan, yang datang terlambat silahkan makan. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.